Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri-santri kelas 6 semuanya selamat pagi. Mudah-mudahan di rumah senantiasa sehat walafiat lahir dan batin. Marilah santri-santri semua kita lanjutkan belajar PA-nya. Sekarang masuk ke pelajaran yang ke-8 dengan tema senangnya berakhlak terpuji. Langsung saja kita mulai ya. Seperti biasa silakan siapkan peralatan belajarnya untuk membuat ringkasan poin-poin yang penting agar ketika selesai menyimak video sudah punya catatannya. Besok-besok kalau mau ujian tinggal lihat catatan, tidak harus melihat videonya kembali. Oke ya. Pokok bahasan 1. Memahami makna berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Yang kedua, contoh berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Adapun buku paket yang terkait materi pelajaran ke-8 ini yaitu buku paket PAI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 75. Ini filenya pernah Pak Amir bagikan dalam bentuk format PDF. Silakan nanti sambil menyimak video ataupun setelah menyimak video dibaca-baca juga buku paketnya, karena yang Pak Amir sampaikan hanya ringkasan saja, tidak seperti yang di buku paket lengkap, kecuali kalau kita belajar di kelas. Oke ya, langsung kita ke pokok bahasan yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu, yaitu mengenai berbaik sangka. Berbaik sangka disebut juga husnudzon. Lawannya adalah suudzon atau berburuk sangka. Sangka ya, poin kedua, sangka berarti dugaan atau taksiran. Berbaik sangka berarti menduga yang baik terhadap sesuatu. Berbaik sangka artinya menduga yang baik terhadap sesuatu. Itu pengertian dari berbaik sangka dan istilah yang sering dipakai. Istilah lain seperti husnudzon, suudzon, seperti itu. Kemudian dalilnya yang memerintahkan kita agar berbaik sangka yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ini materi pelajaran yang ke-6. Pak Amir coba sampaikan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minad-dhanni inna ba'dad-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu
wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kita semua orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Maksudnya jauhilah berprasangka ya, jauhilah sebanyak-banyaknya, jangan sama sekali berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini dalil yang pertama, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Sebagian pesan pokok di dalam surat Al-Hujurat ini Pamir sudah pernah sampaikan ya, tinggal santri flashback ke belakang di pelajaran 6 untuk mengingat-ingat kembali. Kemudian dalil yang kedua yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bunyinya, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdabul hadis wala tajassasu. Iyakum, hati-hatilah kalian, wadonna, dari prasangka buruk, fa inna donna, karena sesungguhnya prasangka buruk itu akdabul hadis, sebohong-bohongnya perkataan, wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai atau kepo, pengen tahu orang lain, terlebih keburukannya. Nggak usah kepo ya. Nanti kalau sudah kepo, tahu misalnya keburukan orang lain, jadinya kalau diceritakan kepada teman, kepada orang lain, jadinya hibah. Keburukan orang lain diceritakan, ini yang diistilahkan di surat Al-Hujurat ayat 12 seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Kalau kita berhibah, suka menceritakan keburukan orang lain, meskipun itu nyata, tapi tetap nggak boleh diceritakan, harus ditutupi aibnya orang lain, karena sesama muslim harus saling menjaga kebaikannya, menutupi keburukannya. Nggak boleh ada yang dihinakan, nggak boleh ada yang direndahkan, nggak boleh ada yang dilecehkan. Itu haknya kita kepada sesama muslim, sesama orang Islam. Begitu ya mengenai pengertian berbaik sangka, dalilnya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Berbaik sangka, satu, itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya sikap, punya hati dan pikiran yang berbaik sangka, tidak berprasangka yang buruk. Pertama kepada Allah. Kenapa? Kepada Allah, yaitu atas segala sesuatu yang ditakdirkan kepada kita. Kita harus berprasangka kepada Allah atas segala takdir-takdirnya yang menimpa kita, yang terjadi pada kita. Kenapa? Karena setiap takdirnya pasti baik. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita pasti baik. Jika takdir yang berupa kenikmatan, maka bersyukur. Contohnya misalnya kita ditakdirkan jadi orang yang punya banyak uang, maka kita harus bersyukur dengan banyak bersedekah, berinfak, membantu yang orang-orang yang membutuhkan.
Misalnya kita ditakdirkan berupa kenikmatan menjadi anak yang pandai, maka bersyukurnya dengan cara membantu orang lain, saudara, teman yang belum bisa atau belum pandai agar nanti bisa menjadi pandai. Itu contoh ya, contoh dari takdir yang berupa kenikmatan. Kemudian jika takdirnya berupa musibah, musibah pasti yang kita rasa, kita anggap sebagai ketidaknikmatan, kepahitan hidup ya, maka bersabar dan mengambil hikmah atau pelajaran untuk memperbaiki diri kita sendiri. Contohnya kita ditakdir menjadi orang yang terkena penyakit corona misalnya. Nah, nanti kita bersabar kena corona. Ada yang misalnya dibully, ya kita harus bersabar dan mengambil pelajaran hikmah. Oh, mungkin kemarin-kemarin saya kena corona karena tidak pernah pakai masker, tidak pernah cuci tangan, selalu berkerumun, sering pergi-pergi keluar kota. Nah, untuk memperbaiki diri besok mulai pakai masker, tidak berkerumun, kemudian sering cuci tangan, tidak pergi keluar kota selama masa pandemi. Itu ya contoh takdir yang berupa musibah. Kita memperbaiki diri, mengambil hikmah, dan itu pasti baik. Kemudian berbaik sangka yang kedua yaitu kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia harus selalu mengedepankan berbaik sangka. Ini poin yang kedua. Kecuali ada bukti yang menunjukkan ketidakbaikan, maka boleh mengatakan jujur dan berwaspada. Maksudnya adalah ketika dengan orang lain, baik yang sudah dikenal ataupun yang belum dikenal, kita harus tetap mengedepankan berbaik sangka, baik pikiran kita ataupun hati kita. Kecuali ada bukti yang menunjukkan ketidakbaikan, maka boleh berkata jujur dan waspada. Misalnya santri semua di rumah, tetangganya sedang pergi. Nah, kemudian ketika siang hari jam 12 misalnya, santri lihat ada orang yang tidak dikenal masuk ataupun mengintai rumah tetangganya. Nah, kalau seperti ini nanti santri bisa mendatanginya untuk menanyakan, kan tetap berprasangka baik. Ada yang bisa dibantu atau mau cari siapa, kebetulan tetangganya ini sedang pergi ya, memberikan informasi seperti itu. Jadi biar kita tetap berbaik sangka. Berbeda lagi kalau misalnya yang datang tadi itu kita lihat dengan mata kepala sendiri, membobol pintu ya, pintu rumahnya tetangga kita yang tadi itu, kemudian keluar membawa misalnya sepeda motor ataupun televisi. Berarti ini menunjukkan bahwa orang tadi adalah pencuri. Maka kita boleh berkata, "Woi maling, atau "Woi pencuri." Seperti itu langsung boleh, dan kita berwaspada begitu. Kalau misalnya santri naik motor, tahu-tahu di belakangnya ada banyak motor juga yang tiba-tiba menyalip ya,
menyalip atau membuntuti, kemudian dilihat dari spion ternyata membuntutinya sambil bawa senjata misalnya celurit, maka kita harus waspada dengan segera cari tempat yang ramai. Jangan-jangan ini kelitih seperti itu ya. Intinya begitu, harus ada barang bukti atau sesuatu yang menunjukkan, baru kita nanti boleh untuk jujur dan berwaspada, tidak harus berprasangka baik. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Itu salah satu contoh kalau ada bukti yang nggak perlu berprasangka baik, karena memang kenyataannya seperti itu. Kemudian berburuk sangka tanpa bukti adalah fitnah ya, menuduh tanpa bukti. Ini seperti yang Pak Amir contohkan tadi. Kalau ada bukti kita boleh menuduh pencuri, boleh menuduh kayak tadi kelitih, kalau ada tanda-tanda atau barang bukti. Kalau nggak ada, kita harus tetap berprasangka baik, karena kalau kita berburuk sangka dan menuduh tanpa bukti akan jatuh kepada yang disebut dengan fitnah. Fitnah itu menuduh tanpa bukti. Misalnya bilang santri A adalah pencuri, mana buktinya? Kalau nggak ada barang buktinya namanya fitnah. Santri A dan B saling contek-mencontek, mana barang buktinya? Kalau nggak kelihatan ataupun nggak ditemukan barang bukti berupa contekan, maka kita nggak boleh menfitnahnya ya, berburuk sangka. Kita harus tetap berbaik sangka. Itu kurang lebih seperti itu ya, agar kita tidak dalam kehidupan tidak kebolak-balik antara berburuk sangka, berbaik sangka, fitnah, dan seterusnya. Kemudian solusi poin yang ketiga, agar terhindar dari berburuk sangka atau fitnah adalah dengan bertabayun atau klarifikasi atau bertanya untuk memastikan. Jadi agar kita tidak mempunyai sikap buruk sangka dan fitnah, maka kita harus bertanya kayak tadi, ada yang kita anggap sebagai pencuri, untuk memastikan agar tidak buruk sangka, maka kita tanyakan ada keperluan apa ke sini kan, dan seterusnya. Kalau tadi contohnya misalnya santri yang kita anggap, kita prasangkai buruk sebagai pencuri, ya kita tabayun, tanyain, apakah kamu yang mengambil pensilnya si B misalnya? Bukan. Nah, kalau sudah berkata bukan, ya sudah, kita harus percaya, karena tidak ada barang bukti. Kecuali berkata bukan tapi ditemukan pensilnya si B, maka ya mau tidak mau ini harus, berarti si yang kita anggap pencuri itu memang benar-benar pencuri. Begitu ya. Dan banyak lainnya. Intinya setiap hal yang meragukan kita, yang menyebabkan kita jadi berprasangka buruk, solusinya adalah coba untuk bertanya. Misalnya, ini contoh saja ya, misalnya santri putra mengedip-ngedipkan mata kepada santri putri ya, salah satu. Santri putrinya kan jadi bingung, wah maksudnya apa kok mengedip-ngedipkan mata. Maka biar tidak berprasangka buruk, misalnya berprasangka buruknya benci kah, apa suka kah, naksir kah, begitu, maka santri putri ini yang B ini harus menanyakan kepada santri putra A, kenapa kamu berkedip-kedip mata seperti itu kepada saya, maksudnya apa? Nah, nanti kalau misalnya dijawab
oh enggak, kemarin itu mata saya gatel aja, makanya kedip-kedip pas kebetulan menghadapnya kepada kamu. Nah, nanti kan sudah jelas masalahnya, tidak ada lagi yang berprasangka buruk, tidak ada lagi prasangka bencikah, naksirkah, sukakah. Itu seperti itu ya, contoh yang mudah untuk memahamkan kita semua. Oke, demikian tentang berbaik sangka. Kita lanjut ke slide berikutnya, contoh berbaik sangka yang A ya, langsung saja. Tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Ini tanpa curiga, maksudnya tanpa curiga bahwa besok tidak akan dikembalikan. Kalau nggak ada curiga, berarti si Ahmad ini orang yang berbaik sangka, bukan berburuk sangka. Yang B, Kamila menerima peraturan ya orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur. Nah, ini harus berprasangka baik kalau kasusnya seperti ini. Nggak boleh berprasangka buruk. Misalnya, nanti saya sakit kalau dibangunkan pagi. Ya, orang tua saya sangat kejam. Masa ya saya harus bangun pagi tiap hari? Itu nggak boleh seperti itu. Harus berprasangka baik agar bisa sholat subuh berjamaah, agar bisa membersihkan tempat tidur sendiri ya. Kemudian yang C, Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Ini juga harus berprasangka baik bahwa orang tua itu sayang pada kita biar kita bisa mengaji. Jangan berprasangka buruk, orang tua kejam sekali, masa sudah pulang sekolah kok belajar lagi, kan udah capek belajar, kapan istirahatnya, kapan mainnya. Ya nggak usah seperti itu ya, nggak usah berprasangka buruk seperti itu. Ini beberapa contoh ya. Kemudian yang D, Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke TMII, Taman Mini Indonesia Indah, karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Ya kalau seperti ini, kalian punya temennya tidak mau ikut berwisata ke TMII, maka cobalah mengklarifikasinya atau bertanya, kenapa wahai temanku Zakaria nggak ikut wisata ke TMII, piknik ke TMII? Nanti pasti akan diberi jawaban, oh saya ada ujian renang. Jadi kita tidak lagi berprasangka buruk. Itu beberapa contoh. Kemudian selanjutnya kita kok besar banget. Kita lanjut ke yang kedua, subtema pokok bahasan yang kedua yaitu tentang simpati. Poin yang pertama, kata simpati berarti rasa kasih atau rasa setuju. Poin yang kedua, simpati adalah perasaan kebersamaan secara sosial. Artinya antara satu orang dengan orang lain, antara manusia satu dengan manusia lain, sehingga dapat merasakan perasaan orang lain. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, simpati adalah ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, ikut merasakan derita yang dirasakan orang lain. Kita mencoba ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau kita melihat kemarin ada bencana banjir di Kalimantan, gempa bumi di Sulawesi, kita coba ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Bagaimana rasanya jika aku menjadi dia yang terkena banjir, dia yang terkena gempa bumi. Nah, sehingga nanti akan lahir simpati. Dengan cara apa? Misalnya mengucapkan turut berduka cita, misalnya mendoakan, misalnya lagi memberikan bantuan. Nah, itu salah satu wujud simpati. Kemudian poin yang ketiga,
Simpati disebabkan adanya kesedihan yang dirasakan orang lain, teman, saudara, intinya orang yang dekat-dekat dengan kita. Biasanya kita akan ikut merasakan yang orang yang dekat kita rasakan. Misalnya sedang susah, sedang sedih, sedang berduka cita, seperti itu ya. Kemudian perbedaan simpati dengan empati, ini poin yang keempat. Simpati ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain meskipun kita belum pernah mengalaminya. Misalnya kita punya teman yang kebetulan ayahnya meninggal misalnya, dan kita sendiri masih punya ayah, kita tetap harus bersimpati kepada teman kita dengan perkataan ataupun perbuatan, mendoakan misalnya ya, menghibur misalnya, menemaninya misalnya, itu simpati. Kalau empati ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain karena kita pernah juga mengalaminya. Contohnya teman kita ayahnya meninggal, kemudian kita ternyata juga ayahnya lebih dahulu meninggal, artinya kita juga jauh sebelumnya sudah merasakan kehilangan ayah misalnya ya, ini misalnya saja. Maka ketika kita menghibur teman kita, mendoakan teman kita, kemudian mengucapkan turut berbelasungkawa dan seterusnya, maka sikap kita ini lebih ke arah empati ya. Bedanya hanya pernah mengalami atau belum pernah mengalami. Kalau pernah namanya simpati, kalau belum pernah namanya simpati, kalau sudah pernah mengalaminya namanya empati. Kemudian poin selanjutnya, ini kebalikan dari sikap simpati ya. Jika kita senang melihat kesedihan orang lain, kalau melihat orang lain sedih, teman kita sedih misalnya, kita senang, dan benci melihat kesenangan orang lain, kalau teman kita sedang senang kita justru benci, maka jatuhnya sikap kita adalah sikap iri. Sikap iri, susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah, itu iri. Jika menghendaki kesenangan orang lain menjadi hilang atau berpindah kepada diri kita, maka jatuhnya sikap kita adalah sikap dengki ya. Dengki, kepengin kenikmatan yang ada orang lain menjadi hilang. Contohnya begini, misalnya santri punya temennya punya sepeda baru. Kalau kita melihat teman punya sepeda baru, kita seharusnya ikut senang. Kalau justru kita bersedih, berarti kita punya sikap iri. Kemudian kalau dilanjutkan, kita ingin sepeda teman kita hilang atau berpindah kepada diri kita, misalnya bannya digembosi ya, ban belakangnya digembosi ataupun dicoret-coret tempat duduk sepedanya ya, sadel sepedanya, maka kita jatuhnya sudah ke dengki. Biasanya iri dulu baru nanti dilanjutkan dengan dengki. Itu lawan dari simpati. Kemudian yang terakhir, poin terakhir, simpati dapat diwujudkan dengan perkataan dan perbuatan. Contohnya mengucapkan berbelasungkawa, mendoakan, mengucapkan selamat, memberi hadiah, menemani, menghibur, dan lain-lain. Untuk contohnya santri semua bisa cari sendiri karena banyak sekali. Tinggal lihat orang-orang yang dekat dengan kita, entah teman, entah adik, entah kakak, entah saudara-saudara kita. Kalau ada yang mengalami kesusahan, kita harus bersimpati atau berempati
dengan perkataan, misalnya mengucapkan selamat, dengan mengucapkan turut berbelasungkawa, dengan mendoakan, ataupun dengan perbuatan memberikan hadiah, menghibur, menemani, ya, dan lain-lain. Itu sangat mudah untuk contoh dari simpati. Pada kesempatan kali ini Pak Amir cukupkan terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tugas-tugas yang belum dikumpulkan silakan, masih sangat boleh kalau sekarang pun untuk mengumpulkan daripada nilainya kosong. Besok kita lanjutkan di pertemuan minggu depan tentang pokok bahasan selanjutnya. Pak Amir cukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.